Beras panel seluruh Indonesia, Istipan Baru, Istipan Maju. Kita bersama dengan Bapak Gubernur Gorontalo, Bapak Rusli Habibie, untuk berbincang-bincang mengenai reformasi birokrasi. Seberapa jauh kebijakan reformasi birokrasi yang menjadi agenda prioritas Presiden Jokowi ini diterjemahkan dan diaktualisasikan dalam langkah kerja nyata di Provinsi Gorontalo. Kita simak apa yang disampaikan Bapak Gubernur Rusli Habibie. Saya berasal dari pengusaha. Jadi saya coba bawa ke pegawai negeri. Mohon maaf Pak Sony. Pegawai kita itu nggak punya target. Pegawai tidak punya target. Target kinerja. Walaupun kita kasih itu namanya TKD, tunjangan kinerja daerah, kita kasih ini absen. Jadi saya katakan dulu itu 804. Masuk jam 8 gesek, kosong nggak punya produksi apa-apa, hanya main HP, jam 4 pulang gesek lagi. Main HP sama jagoran. Ya, saya pikir gimana gitu. Akhirnya saya seleksi semua pegawai. Seleksi ya. Seleksi lulusan apa, lulusan dari mana, S1-nya apa, S2-nya apa, ada yang linear, ada yang zigzag. Nah ini yang zigzag susah, harus yang linear. Saya coba memberikan reward and punishment. Reward and punishment. Jadi TKD itu saya naikin sampai 15 juta. Pertama saya masuk tahun 2012 untuk eselon 2. 15 juta itu di luar gaji. TKD 15 juta potong pajak. Tapi kamu jangan macam-macam. Punya target. Harus ada tangan kinerja dengan saya. APBD kamu berapa kamu pakai tahun ini? Sekian. Kamu bikin apa perencanaannya sesuai dengan rencana kerja kamu sampai Desember, Januari, Februari. Dan saya evaluasi terus tiap tahun, tiap bulan. Rekorek. Yang kedua, sifat malasnya ada. Yang ketiga, kerja nggak punya tanggung jawab. Mereka SN. Ini mohon maaf. Saya pengalaman saya terus. Terus apa yang dilakukan? Yang saya lakukan tadi, saya hampir tiap Senin masuk ke kantor-kantor. Jadi belusukan kantor. Belusukan. Jadi saya nggak belusukan kantor. Hari ini dinas ini, besok dinas ini. Hanya untuk memberikan ceramah mereka. Motivasi. Akhirnya targetnya naik. Target pekerjaannya naik. Yang harus begini malah dilampaui. Saya bilang target bukan hanya untuk dicapai, untuk dilampaui atau lampau. Yang kedua, yang berikutnya, orang-orang saya berikan kesempatan orang pensiun duluan. Saya pensiun dan saya kasih kerjaan. Jadi pengurangan karena jujur Pak Sony, waktu saya jadi pemerintahan Bupati Gorontalo Utara maupun provinsi, APBD kita habis untuk gaji. Padahal kerjanya mereka yang harus cuma satu orang kerja, di situ sampai 5-6 orang numpuk digaji. Buat apa? Artinya tersita ke dalam biaya operasional. Rutin ya? Untuk rutin. Bukan untuk investasi. Untuk investasi, untuk belanja modal. Ya, saya bikin, ternyata saya cari-cari, yang terbanyak itu 100 miliar lebih, saya harus bayar untuk namanya PTT. Pegawai tidak tetap. Saya kurangi, pelan-pelan saya kurangi. Saya bikin analisis beban kerja di dinas ini, kira-kira kamu butuh PTT berapa? Yang ASN udah berapa? Yang tua-tua dalam mundur-mundur aja lah. Karena kita juga udah maksimal. Betul. Memang dalam melaksanakan itu tantangannya banyak. Betul. Terutama tantangan dari dalam. Wah, SMS, surat kaleng lah, kemana-mana lah. Tapi saya nggak peduli. Orangnya nggak puas. Karena nggak puas. Begitu. Itu salah satu cara yang saya buat reformasi birokrasi. Terus yang nakal-nakal saya nggak pernah bikin ampun. Pokoknya ada nakal melanggar ini nggak ada ampun. Langsung sanksi. Sanksinya apa Pak? Sesuai aturan. Penurunan pangkat, penurunan kenaikan pangkat, sampai sanksi berat pemecatan. Yang terlibat narkoba saya pecat. Yang terlibat perhugelan, di sana itu hugel itu hubungan gelap. Saya proses benar, ada ini langsung saya sanksi.
akhirnya jadi ya berkurang karena saya sangat tegas untuk itu. Iya. Jadi mengenai PTT tadi masih banyak nggak sekarang, Pak? Sekarang saya sesuaikan Pak Sony. Jadi ASN di salah satu OPD, salah satu dinas itu berapa orang dibutuhkan? Oh, sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Sarjana apa saja. Ya, saya isi. Kualitas. Sisanya itu yang dibutuhkan itu kalau yang nggak tersedia ASN baru saya ambil PTT. Ya. PTT pun saya isi tiap tahun. Ya. Kalau dulu dari tahun ke tahun dia tidak terus. Ya. Dan malah kadang-kadang PTT itu lebih rajin daripada ASN. Malah operator komputer segala macam itu dikerjakan oleh PTT. Lebih rajin karena mereka takut gampang dipecat dibanding dengan Iya, ASN. Iya. Merasa kuat ya. Iya. Ya. Kalau kaitannya ini Pak, Gubernur mungkin bisa menjelaskan kebijakan Pak Presiden sekarang ini kan beberapa menuju ya fungsionalisasi, mengedepankan keahlian, banyak struktural eselon 3, 4, kemudian dialih fungsikan menjadi pejabat fungsional. Nah, beberapa daerah apakah terus Gorontalo itu sudah berjalan belum? Saya udah belajar dan itu sangat efektif. Iya, betul. Karena mereka tidak ada lagi ego sektoral pertama, yang kedua tidak ada merasa pejabat di situ, tapi kerja hasilnya itu dihargai. Dihargai dengan mungkin TKD lebih tinggi. Saya lebih setuju itu. Jadi untuk tenaga administrator dan pengawas itu nggak ada lagi. Jadi eselon 3, eselon 4. Ada reaksi nggak Pak? Reaksinya sebetulnya nggak ada. Karena kita di balik itu ada tunjangan khusus untuk mereka. Mereka butuh itu. Jadi nggak kehilangan pendapatan. Nggak malah lebih pendapatannya. Itu di provinsi. Kalau kabupaten kondisinya? Kondisinya sepertinya sama. Sudah juga di pelajaran ya. Di pusat dulu baru ke daerah. Ya, baik. Efektif sekali itu Pak Sony. Jadi respon positif terhadap pelaksanaan kebijakan alih fungsi sesuai dengan agenda Pak Presiden. Baik, terima kasih Pak Gubernur. Dan sekarang saya kira kita banyak belajar dari pengalaman Corona. Enggak juga. Senior saya beliau. Saya banyak belajar dari beliau. Dan saya kira untuk para mahasiswa yang sedang melihat YouTube ini atau tayangan ini untuk bisa mencermati apa yang disampaikan Pak Gubernur Gorontalo.